Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, visualisasi data dan informasi, ingin mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul visualisasi perilaku wisatawan dan persebaran point of interest di kota Edinburgh dan kota Glasgow tahun 2006 sampai 2007. Dan untuk anggota kelompok kami ada saya, Hoirul Mizan Abdullah dengan NIM 122450010. Kemudian ada Fadil Fitra Wijaya dengan NIM akhir 82. Lalu dengan Catherine Sinaga angkatan 21 dengan NIM akhir 72. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fadil. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini untuk pertama-tama kita akan membahas tentang pre-implementation, dan yang kedua itu ada implementation, lalu yang ketiga ada data visualisasinya, dan yang keempat itu kesimpulan. Lanjut. Oke, untuk yang pre-implementation, di sini dataset yang akan kita gunakan berupa jejak perjalanan dari Flickr, dan kami itu mengambil data POI atau point of interest dari user visit dan cost prof dari kota Edinburgh dan kota Glasgow dari Britania Raya di Inggris. Lanjut. Lalu untuk pertanyaan analisis dari visualisasi, yang pertama, kecamatan mana yang memiliki pengunjung destinasi POI atau point of interest yang paling banyak? Dan yang kedua, bagaimana persebaran titik destinasi POI pada tiap kecamatannya? Dan yang ketiga, tema atau kategori destinasi wisata POI seperti apa yang paling banyak dikunjungi? Dan yang keempat, sebagai tambahan, apakah faktor kepadatan lokasi mempengaruhi pengguna dalam mengunjungi lokasi tempat? Lanjut. Oke, jadi di sini kami memiliki ide cerita yang dimana kami ini ingin mencari tahu perilaku wisatawan yang juga merupakan user Flickr tentang preferensi dalam mengunjungi point of interest atau POI. Di berbagai kota, kami ingin tahu persebarannya POI di kota Edinburgh dan kota Glasgow tersebut. Kami juga ingin melihat pada kecamatan apa saja dapat ditemukan POI atau point of interest dan kecamatan apa yang memiliki destinasi POI ataupun pengunjung POI yang paling banyak. Lanjutnya, nah sekarang kita masuk ke implementation, di mana untuk memulai kita akan memulai dengan pre-processing dataset. Untuk mengolah dataset yang akan digunakan untuk visualisasi suatu narasi, untuk terlebih dahulu kami akan melakukan pre-processing data agar mudah data itu dapat diolah. Nah, untuk itu kami menyortir kembali data yang akan digunakan dengan menggunakan pustaka atau library yang terdiri dari Pandas, GeoPandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, dan Volume. Fungsi dari pustaka atau library yang akan digunakan, yang pertama, pustaka yang akan digunakan itu terdiri dari GeoPandas, Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, dan Volume. Dan yang kedua, cleaning dataset dan mencari hubungan dataset CSV dengan shapefile untuk di-merge atau digabung ya. Dan yang ketiga, menampilkan visualisasi tiap kecamatan atau kelurahan dari tiap kota. Lalu yang keempat, sebagai bentuk implementasi, kami akan membuat visualisasi berupa peta dengan tanda atau markah yang akan menandakan tiap destinasi di setiap wilayahnya. Dan yang kelima, kami menggunakan pustaka volume untuk menampilkan peta di seluruh dunia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Saudara Fadil Fitra Wijaya. Selanjutnya kita masuk ke bagian visualisasi data ya. Di sini kami membuat suatu program yang menampilkan persebaran POI di kota Glasgow dan di kota Edinburgh dengan menampilkannya di peta dunia
yang kita simpan dalam HTML. Untuk membukanya, kita bisa masuk ke bit.ly/tugas_vdi. Nah, di sini ketika kita buka, kita akan mendapatkan tampilan dari kota Glasgow dan kota Edinburgh. Di sini kita masuk ke kota Edinburgh ya. Di sini ada pecahan-pecahan word, ada almond, ada lead. Kalau di Indonesia mungkin masuknya lebih ke kecamatan ya. Di sini kita bisa cek informasi tentang wordnya, kayak nama wordnya apa, terus total poifrag-nya berapa gitu, kayak banyaknya pengunjung yang mengupload foto mereka di Flickr itu sebanyak apa gitu. Lalu ada peringkatnya juga dibandingkan dengan word lain, dia menduduki urutan keberapa sih dengan pengunjung poifrag paling banyak gitu. Lalu di sini ada juga info unique themes visited ya. Ini artinya banyaknya tema, banyaknya apa ya? Variasi tema gitu yang terdapat di Word tersebut. Ini untuk keseluruhan Word. Tapi kalau kita cek di sini yang titik biru ini ada yang namanya mark POI, di mana ditampilkan informasi dari nama POI tersebut beserta tema dan banyaknya pengguna Flickr yang mengupload foto mereka di Flickr di destinasi wisata tersebut. Nah, titik-titik ini di apa ya? Dijajarkan titik-titik ini menggunakan longitude dan latitude itu kita tampilkan di peta. Jadi benar-benar akurat gitu posisi mereka. Kayak ini Scottish National Gallery of Modern Art itu lokasinya di sini persis. Nah, begitu juga dengan kota Glasgow. Kalau Glasgow di sini kita menggunakan data kelurahan. Sebaliknya dengan kota Edinburgh kita menggunakan data kecamatan. Kita balik lagi ke visualisasi data selain dari pemetaan itu. Di sini kita menggunakan juga bar chart untuk membandingkan gitu ya. Perbedaannya dari masing-masing frekuensi gitu di sini ya. Untuk pertanyaan pertama kita, destinasi mana yang paling banyak dikunjungi wisatawan pengguna Flickr gitu. Nah, untuk di kiri, di gambar sebelah kiri ada frekuensi foto yang diambil destinasi wisata Edinburgh. Sebelah kanan untuk destinasi wisata di kota Glasgow. Di sini perbandingannya bisa dilihat ya, diurutkan dari paling banyak ke paling sedikit. Untuk kota Edinburgh, paling banyak dikunjungi itu adalah Edinburgh Castle. Dan untuk kota Glasgow, yang paling banyak dikunjungi itu adalah Glasgow Central Railway Stations. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana persebaran titik destinasi POI atau Point of Interest pada tiap kecamatannya? Di sini kita menggunakan bar chart lagi untuk melihat perbandingan angka gitu ya. Dari tiap-tiap ward atau tiap kecamatan atau tiap kelurahan ini. Untuk kota Edinburgh itu paling banyak di City Center Ward, itu sampai 21 POI. Nah, ini karena kecamatan jadinya banyak gitu ya. Kalau kita ambilnya kelurahan, mungkin akan lebih terpecah lagi gitu. Nah, untuk kota Glasgow itu kita baginya per kelurahan. Jadinya lebih apa ya? Lebih dibagi secara adil gitu. Gak sebanyak city center ward-nya di Edinburgh yang sampai 21, yang sampai puluhan. Kalau di Glasgow itu hanya 6, maksimalnya itu di city center south, di city center bagian selatan ya. Jadi ya begini persebaran titik destinasi tiap kecamatannya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, tema atau kategori destinasi wisata atau POI seperti apa yang paling banyak dikunjungi? Di sini menggunakan bar chart lagi ya, karena kita ingin membandingkan nilai dari masing-masing tema di tiap kota. Jadi untuk kota Edinburgh paling banyak itu struktur. Struktur nih bangunan-bangunan arsitektur gitu loh, yang bangunan jadul mewah. Itu sampai 14 banyaknya. Lalu untuk kota Glasgow itu struktur dan education sama seri, sama-sama 6. Mereka paling banyak dikunjungi ya, jadi destinasi favorit untuk pengguna Flickr di kota Glasgow. Nah, kemudian pertanyaan keempat kita yang tambahan itu, apakah faktor kepadatan lokasi mempengaruhi pengguna dalam mengunjungi lokasi tempat?
Nah, seperti yang kita lihat di visualisasi HTML sebelumnya, ada tempat-tempat yang kayak berpusat di situ gitu untuk POI-nya. Jadi kayak area itu memang area wisatawan, area yang sering dijadikan atraksi wisata gitu. Nah, sebagai contoh user yang ingin mengetahui kepadatan lokasi suatu destinasi, maka user dapat melihat berdasarkan user visit yang ada pada visualisasi yang tadi ya, sehingga user dapat mempertimbangkan destinasi yang ingin dituju dengan melihat popularitas destinasi wisata tersebut. Di sini kita bisa lihat juga banyaknya visit tiap POI dan banyaknya keseluruhan visit di tiap ward atau tiap kecamatan. Jadi iya mempengaruhi ya. Kemudian akan dilanjutkan kembali oleh teman saya Fadil. Baik, izin masuk, Khairul. Terima kasih. Jadi untuk kesimpulan, sudah kesimpulan ya ini ya? Iya. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah fungsi dari analisis ini memberikan wawasan yang penting bagi wisatawan untuk merencanakan perjalanan mereka, yang terutama untuk mengunjungi destinasi yang populer di setiap kota Inggris ya, yaitu Edinburgh dan Glasgow. Selain itu juga informasi ini juga akan berguna bagi pihak yang terkait seperti pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan promosi dan pengelolaan tempat-tempat wisata agar lebih menarik bagi pengunjung dengan pemahaman tentang pola perilaku wisatawan kota Edinburgh dan Glasgow. Dan lalu juga dapat meningkatkan pengalaman wisata yang menarik dan berkesan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.